Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Saya ingin meluruskan fitnahan dari salah seorang akun pendukung Kiai Maduddin yang memfitnah guru saya, juga Habib Taufik Assegaf, ketua RA. Jadi langsung saja di bagian mana fitnahannya, saya jelasin satu persatu. Kawan-kawan sudah tahu, saya hampir 4 tahun membahas khurafat, membahas haluisme di media sosial. Dari pembahasan itulah saya dipertemukan oleh salah seorang Habib bernama Habib Taufik Assegaf. Kebetulan beliau orang Pasuruan. Nah, kemudian karena beliau peduli terhadap apa yang saya perjuangkan tentang ngeberantas khurafat, obrolannya sampailah beliau itu ingin membangunkan pondok pesantren buat saya. Nah, waktu live saya sampaikan, saya sebutin nama Habib Taufik Assegaf Pasuruan. Tapi di situ saya disclaimer, tapi ini bukan ketua RA ya, Habib Taufik Assegafnya bukan yang ketua RA. Tapi bagian statement itu dibuang oleh si akun Menara Kudus. Nah, kemudian VT itu direkam layar lalu di-up. Dinarasikannya Habib Taufik Assegaf memberikan instruksi kepada Kiai Idrus Romli, dan Kiai Idrus Romli dinarasikannya seolah-olah mangguk-mangguk manut saja kepada Habib Taufik Assegaf, ketua RA. Nah, disitulah fitnahannya ya. Justru ceritanya begini ya. Habib Taufik Assegaf ini datang kepada Kiai Idrus Romli untuk memastikan apakah benar saya muridnya, dan meminta izin untuk membangunkan pondok pesantren buat saya ya. Nah, lalu kata Kiai Idrus Romli, jangan, tidak usah, Mahesa itu urusan saya. Nah, kenapa Kiai Idrus Romli melarang? Nah, bagian alasan melarangnya inilah yang tidak saya sampaikan, karena ini urusan privasi dan tidak untuk konsumsi publik dan tidak ada kaitannya sama gaduh nasab. Nah, sekarang saya jelasin kenapa Kiai Idrus Romli melarang. Karena beliau sedang membangun pondok pesantren di Riau. Nah, sebelum kedatangan Habib Taufik Assegaf, beliau pernah memerintah saya agar saya nanti yang mengurusin pondok di Riau tersebut. Gitu loh kronologinya. Jadi Kiai Idrus Romli melarang karena Kiai Idrus Romli sudah membangun pondok pesantren. Tapi dinarasikannya lain, seolah-olah malah Kiai Idrus Romli nerima bayaran, saya nerima bayaran. Seolah-olah Kiai Idrus Romli mangguk-mangguk menerima instruksi. Padahal enggak begitu. Justru di situ Kiai Idrus Romli menunjukkan tidak bisa dibeli, gitu loh. Tidak menerima instruksi. Tapi ya itulah akun pendukungnya Kiai Imad yang satu ini memang tukang fitnah. Gitu loh ya. Jadi inilah kelompok-kelompok pendukungnya Kiai Imad itu. Ada oknum habaib yang dawir, dibully habis-habisan. Yang dermawan, yang benar-benar memikirkan umat, dibangun narasi seolah-olah mau menyuap lah dan lain sebagainya. Padahal konteksnya waktu itu bukan tentang gaduh nasab. Jauh sebelum gaduh nasab itu beliau berencana membangunkan pondok pesantren itu sebelum gaduh nasab dan dalam konteks dukungan kepada umat. Tapi lagi dan lagi difitnah dan dipelintir. Itu fitnahan dari akun Menara Kudus ini. Nah, yang menariknya ketika saya luruskan itu, dia hanya minta maaf ke saya. Saya bilang, kamu minta maaf kepada Kiai Idrus Romli, kalau enggak saya bahas masalah ini. Dia gengsi meminta maaf kepada Kiai Idrus Romli dan hanya minta maaf ke saya. Menariknya, dia ngaku hanya berkhidmat kepada Abuya Muhtadi Cidau. Abuya Muhtadi. Oke, di sini menariknya nih. Nah, ini bukan tuduhan. Ini pengakuan akun ini. Nah, benar atau tidaknya itu bukan urusan saya, urusan dia. Benarkah dia ini menerima perintah dari Abuya Muhtadi? Benarkah dia ini muridnya Abuya Muhtadi? Itu kalau Muhibbin Abuya Muhtadi atau muridnya keberatan, itu urusannya bukan dengan saya. Lacak akun ini, karena dia menyebarkan fitnah. Gitu loh ya. Jadi ini menarik. Tapi ini baru mukadimah, tenang kawan-kawan. Saya bisa lebih dahsyat dari ini ya. Tapi saya sudah katakan kepada Menara Kudus, dalam 24 jam kalau ada VT dia meminta maaf kepada Kiai Idrus Romli, saya tidak akan memperpanjang masalah ini. Tapi kalau dalam 24 jam dia tidak membuat VT permintaan maaf kepada Kiai Idrus Romli, maka masalah ini saya akan lebih sadis lagi. Kita orang Banten, tahu kelemahannya masing-masing ya. Jadi jangan sampai saya mengeluarkan
apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang saya ketahui selama ini yang saya pendam. Saya memendam data ini demi menjaga umat, demi meminimalis kemudorotan. Tapi kalau sampai dipaksa, guru saya difitnah, maka mohon maaf kalau semuanya harus saya up. Mohon maaf. Sekali lagi buat Menara Kudus, sejak video ini di up 24 jam saya tunggu permintaan maaf Anda kepada Kiai Idrus Romli. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Dan buat muhibbinnya Abah Muhtadi, murid-muridnya Abah Muhtadi, jangan salahkan saya. Saya ditowel dulu, saya dimulai dulu ya. Mohon maaf.